Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala rasulil amin wa ba'd. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengulas kembali materi tentang akuntansi perusahaan dagang ya. Ya, setelah mengikuti materi ini ya, kalian mahasiswa diharapkan mampu mencatat transaksi ya pada perusahaan dagang dan menyusun laporan keuangannya. Ya, kita awali dulu dengan memahami tentang definisi. Jadi perusahaan dagang itu adalah sebuah entitas bisnis ya yang melakukan kegiatan untuk membeli barang dan untuk dijual kembali ya. Namun tentunya pembelian tersebut dari barang atau persediaan itu tanpa merubah bentuk ya atau sifat dari barang tersebut. Nah, kita pahami dulu tentang karakteristik. Jadi perusahaan dagang itu tentu adalah orientasi laba ya dari kelebihan harga pokok dari penjualan dan biaya ya penjualan yang dikeluarkan tentunya. Nah, pendapatan diperoleh dinilai dari hasil penjualan ya kan. Pembelian barang dagangan seperti yang kita kemukakan tadi dengan tanpa mengubah bentuk ya dan karakteristik utama dari barang tersebut. Jadi barang dagangan itu dapat berupa barang konsumsi ya, barang produksi maupun bahan baku ya. Nah, kegiatan perusahaan ya, kegiatan utamanya tentu kegiatan jual beli ya, membeli barang sebagai persediaan kemudian menjual kembali barang persediaan tersebut. Aktivitas perdagangan tentunya ya menimbulkan konsekuensi atau biaya beban operasi atau yang biasa disebut beban pokok penjualan ya atau harga pokok penjualan. Ya, di sini kita bisa berikan ilustrasi dalam bentuk diagram. Jadi bagaimana kegiatan dari siklus operasi perusahaan dagang. Jadi dengan adanya transaksi disertai dengan bukti atau tagihan jika transaksi tersebut dilakukan baik dengan tunai maupun tidak tunai ya. Nah, kemudian jika dilakukan pembelian tunai tentu ada konsekuensi pengeluaran kas. Jika pembelian dilakukan dengan tidak tunai berarti dinilai sebagai utang atau kewajiban yang akan dibayarkan pada masa yang akan datang. Kemudian barang tersebut dikirim kemudian diterima oleh pembelinya ya. Kemudian barang tersebut dinilai sebagai persediaan barang dagangan yang nanti siap dijual setelah dihitung harganya ya. Kemudian barang tersebut dijual kemudian dikirim kembali kepada pihak yang membelinya ya. Penjualan tersebut bisa juga tentunya dilakukan kembali dengan penjualan tunai ataupun penjualan dengan tidak tunai kredit ya. Kalau penjualan tunai berarti berimplikasi pada adanya penambahan kas. Kalau penjualan tidak tunai berimplikasi pada terjadinya akun piutang ya, yang dilakukan oleh pihak lain. Nah, tentu nah, selanjutnya transaksi dalam perusahaan dagang. Jadi kita bisa kenali ya beberapa akun transaksi atau kejadian yang terjadi dalam perusahaan dagang ya. Di sini ada pembelian, jadi akun pembelian barang dagang dari kegiatan pembelian barang yang dilakukan, retur pembelian atau pengembalian barang yang sudah dibeli kepada penjualnya atau pemasoknya karena alasan tertentu, bisa karena tidak sesuai pesanan atau barangnya rusak, ya. Kemudian potongan pembelian, akun potongan harga yang diterima dari penjual karena adanya situasi dan kondisi tertentu bisa dinilai dari memang kebijakan dari penjualnya atau karena dia adalah pelanggan yang loyal ya atau memang syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya karena pembayarannya tidak terlalu lama dengan
waktu dan hari tertentu, maka dijanjikan potongan tertentu. Kemudian beban angkut. Jadi akun biaya angkut barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan ya, sehingga juga kadang ditanggung oleh pihak penjualnya. Nanti kita berikan contohnya. Nah, berikutnya adalah akun penjualan. Jadi terjadinya penjualan itu bisa berdampak pada adanya pendapatan tentunya, karena adanya penjualan barang dagang. Kemudian demikian juga retur bagi barang yang dijual. Sebaliknya terjadi pada barang yang kita jual kepada pihak lain, karena barang yang kita jual tersebut itu tidak sesuai dengan kriteria pelanggan, atau karena memang dengan alasan tertentu barang tersebut memang dikembalikan. Nah, potongan penjualan. Jadi akun potongan tunai kepada pelanggan karena memenuhi syarat tertentu dalam masa potongan ya, sebagaimana yang disyaratkan dalam bukti pembayaran atau fakturnya misalnya. Katakanlah misalnya 3/10 N/30, maknanya adalah potongan 3% jika pelunasan dilakukan 10 hari sejak tanggal transaksi ya, dan kewajiban melunasinya harus dalam 30 hari ya sejak tanggal transaksi. Nah, beban angkut penjualan ya. Jadi akun beban pengangkutan barang yang dijual yang ditanggung oleh pihak penjualnya ya, tentu dalam hal ini. Akun utang dagang. Jadi akun utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian barang yang dilakukan secara kredit ya. Kemudian piutang dagang, akun piutang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan ya barang kepada pelanggan yang dilakukan secara kredit atau tidak tunai. Nah, ada yang menjadi hal yang sangat penting kaitannya dengan pembelian yang kemudian nantinya diakui sebagai persediaan. Nah, ada sistem pencatatan yang menjadi kebijakan ya dari perusahaan yang dewasa ini atau saat sekarang ini secara umum dan memudahkan bagi entitas bisnis. Biasanya mereka lebih memilih ya sistem pencatatan persediaan secara perpetual. Ya, adapun juga perusahaan bisa saja menetapkan ya sistem pencatatan persediaan barang yang dibeli tersebut dengan sistem periodik. Apa itu sistem persediaan perpetual ya? Mohon maaf. Atau perpetual inventory system. Jadi pencatatan yang detail ya atas barang, persediaan dan biaya dari barang yang dibeli tersebut untuk dijual yang dilakukan secara terus-menerus atau diupdate ya. Setiap terjadi penjualan maka update dari jumlah atau barang tersebut dilakukan secara kontinu ya atau terus-menerus. Nah, kemudian berbeda halnya dengan pencatatan sistem persediaan periodik atau periodic inventory system. Jadi pencatatan detail atas persediaan yang dimiliki sepanjang satu periode tertentu, besaran dan biayanya dihitung pada akhir tahun ya, sehingga bisa ditentukan berapa persediaan akhirnya. Nah, buku besar dan buku pembantu ya, kedudukannya dalam hal ini adalah bagaimana transaksi tersebut dicatat ya dalam buku-buku yang harus disiapkan oleh perusahaan dagang. Di antaranya adalah buku besar ya, buku besar umum dan buku besar pembantu. Jadi untuk mencatat seluruh akun laporan keuangan ya dalam buku besar umum ya. Adapun buku besar pembantu dia sebagai pengendali atau buku sekunder ya untuk mendukung akun yang dicatat di buku besar. Nah, buku besar pembantu itu nantinya itu berdasarkan aktivitasnya ya. Jadi misalnya buku besar pembantu piutang tentunya untuk mencatat buku-buku pelanggan berdasarkan urutan abjadnya ya, berdasarkan jumlah pelanggan yang ada ya kan.
Jadi buku besar pembantu milik Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan seterusnya. Itu masing-masing tersendiri, dibuat tersendiri. Demikian juga buku besar pembantu utang usaha yang dimana kita kedudukannya terkait dengan kreditor ya, dimana tempat kita membeli barang-barang tersebut secara tidak tunai. Itu dibuatkan juga buku besar pembantu utangnya ya, berdasarkan krediturnya atau nama krediturnya. Misalnya kita sering membeli ke toko A, maka dinamakan buku besar pembantu kreditur A, ya kan? Nah, itu dibuat berdasarkan urutan abjadnya. Nah, di sini ada bagan akun standar ya pada perusahaan dagang. Nah, tentu di sini kita bisa melihat bagaimana akun-akun yang nanti akan ditempatkan pada laporan posisi keuangan atau neraca, ya toh, ya seperti biasa, misalnya aset, liabilitas, dan ekuitas, ya kan. Nah, aset itu terdiri dari kas, ya, kemudian piutang usaha, ya kan, persediaan barang habis pakai atau perlengkapan, asuransi yang dibayar di muka, tanah ya sebagai aset tetap ya, kemudian peralatan toko, kemudian akumulasi penyusutan peralatan tokonya ya toh. Kemudian peralatan kantor ya, ada juga transaksi yang nanti bersifat mengurangi jumlah dari peralatan kantor tersebut karena adanya nilai yang disusutkan ya dari nilai peralatan kantor tersebut yang disebut akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok liabilitas atau kewajiban. Jadi ada namanya utang usaha, ya utang gaji, sewa diterima di muka, wesel bayar, dan sebagainya ya. Jadi wesel juga itu adalah bentuk dari liabilitas ya. Kemudian ekuitas pemilik ya, modal atau dalam hal ini ya, misalnya modal siapa ya, bisa saja modalnya nanti terdiri dari beberapa orang jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan persero ya. Kemudian ada prive ya, pengambilan pribadi, kemudian ada akun ikhtisar laba rugi. Nah, selanjutnya akun standar ya pada laporan laba rugi nanti ya, biasa pendapatan dari penjualan, kemudian sifatnya mengurangi karena adanya retur dan potongan penjualan, demikian juga diskon penjualan. Nah, biaya dan beban ya, kelompok-kelompok beban pokok penjualan ya, beban gaji, beban iklan ya, beban penyusutan peralatan toko jika ada, karena ongkos kirim penjualan, beban penjualan ya, kemudian beban gaji, beban sewa, beban asuransi ya, beban bahan habis pakai, beban administrasi. Nah, kemudian akun pendapatan ya, pendapatan sewa ya, kemudian beban lainnya ya, beban bunga dan sebagainya. Nah, ini akun ini tidak ya, bisa saja bertambah ya berdasarkan karakter dan sifat akun dan transaksi yang terjadi, jenis-jenisnya ya, misalnya jenis-jenis beban, jenis-jenis pendapatan ya kan, atau aset ya, demikian juga liabilitas, demikian juga modalnya seperti yang kita ceritakan tadi. Bisa saja modalnya bukan hanya satu orang tapi lebih dari bisa saja 2, 3, 4 dan 5 dan seterusnya. Nah, kemudian syarat kredit ini juga penting ya, kita contohkan di sini misalnya faktur tertanggal 5 Januari dengan syarat 2/10 N/30 seperti yang kita sampaikan di awal ya sebelumnya tadi. Nah, itu maknanya adalah 2/10 N/30. Katakanlah transaksinya terjadi tanggal 5 ya, hari Senin di situ bulan Januari, maka transaksi ini itu akan mendapatkan potongan harga 2% jika dibayarkan 10 hari sejak tanggal transaksi. Berarti kita berhitung mulai tanggal 6 ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi transaksi tersebut jika dilunasi sampai tanggal 15,
maka akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari jumlah transaksi yang terjadi. Kalau di sini dicatatkan 3 juta, berarti 2% dari 3 juta itulah sebesar nilai potongan yang diberikan dari aktivitas jual beli secara kredit tersebut, ya kan? Nah, namun kewajiban untuk membayarkan transaksi tidak tunai tersebut ini, maka itu jika melebihi 10 hari kalender, maka tetap harus dibayar full sebesar 3 juta. Namun pembayarannya harus tidak melebihi dari 30 hari sejak tanggal transaksi. Berarti jatuhnya di tanggal 4. Sehingga di situ Anda bisa melihat jatuh temponya tanggal 4 Februari, ya, jumlah yang dibayarkan setelah periode diskon. Artinya tidak ada lagi diskon. Ya, tapi kalau dibayarkan kurun waktu antara tanggal 5 sampai tanggal 15, maka itu akan mendapatkan diskon sebesar 2% dari 3 juta tersebut. Nah, di sini kita melihat bagaimana posisi akun double entry bookkeepingnya ketika dilakukan pencatatannya. Kita di sini ilustrasikan dalam bentuk bagan matriks bagaimana sistem periodik dan perpetual seperti yang kita bahas di awal tadi. Misalnya pembeliannya kredit, jika menggunakan sistem pencatatan periodik, maka itu dicatat sebagai pembelian pada sisi pada sisi debit dan utang usaha pada sisi kredit. Maknanya adalah karena dia membeli barang, maka terjadi penambahan aset namun tidak dilakukan secara tunai, sehingga menyebabkan terjadinya penambahan akun piutang pada sisi pada sisi kredit, ya, utang usaha. Nah, pembelian pada sisi debit, dalam hal ini terjadi penambahan aktiva. Dari sisi kredit utang terjadi penambahan utang karena dilakukan pembelian secara kredit. Gitu ya. Nah, itu untuk pencatatan secara periodik. Kalau perpetual, ya diakui dan dicatat persediaan barang tersebut langsung sebagai akun persediaan barang dagang. Nah, itu maknanya. Kemudian dicatat pada sisi kredit utang usaha. Itu saja yang membedakan, ya. Sehingga dengan metode perpetual ini akan kita ketahui persediaan barang dagang per tanggal ini, bulan ini, nah itu langsung ketahuan, ya kan? Sehingga updating barang yang kita beli itu bisa dilihat secara dan dipantau secara terus-menerus. Karena itu terkait nanti dengan persediaannya barang yang ada dengan metode pencatatan tertentu ketika barang tersebut dikeluarkan. Nanti ada session tersendiri, ya, apakah menggunakan metode FIFO, LIFO, ya. Nah, kemudian pembelian tunai. Yang kalau dilakukan pembelian tunai tentu terjadi penambahan aktiva dalam hal ini pembelian persediaan, maka dicatat pembelian di situ secara periodik, ya. Kemudian kas di sisi lain, aktiva kita dalam bentuk kas berkurang. Kalau dia sistem perpetual, maka langsung ditulis sebagai persediaan barang dagang yang bertambah, ya. Dalam hal ini aktiva kita bertambah, di sisi lain kas kita, aktiva kas kita berkurang. Kemudian biaya angkut, ya, pembelian ketika pembelian tersebut dilakukan dengan tunai, ya, secara periodik biaya pengangkutan pembelian pada kas. Nah, kalau persediaan barang dagang dicatat di situ secara perpetual pada kas, gitu. Nah, retur, bagaimana jika terjadi retur pembelian, ya? Retur pembelian yang dilakukan secara kredit. Tentu karena barang yang dibeli secara kredit tersebut dikembalikan, berarti utang kita kan berkurang, sehingga utang di situ dicatat di sisi debit. Kemudian terjadi retur, maka dicatat di sisi kredit, retur pembelian. Dengan metode perpetual, ya, sama saja utang usaha, ya. Karena dikembalikan barang yang dibeli secara kredit, berarti utang usahanya berkurang karena barang yang dikembalikan tersebut menyebabkan utang usaha kita berkurang. Ya, demikian juga persediaan barang dagang. Nah, maka akun pasangannya
di sisi kredit dicatat persediaan barang dagang. Karena dikembalikan maka tentu persediaan barang dagang kita menjadi berkurang. Ya kan begitu toh? Nah, selanjutnya pembayaran dan potongan jika dilakukan secara tunai, ya toh? Nah, ini artinya maksudnya pembayaran sejumlah uang tertentu dari transaksi pembelian kredit yang dilakukan sebelumnya, ya, yang menyebabkan adanya potongan, ya. Karena kita bayarkan maka utang usaha kita kan berkurang, ya toh. Nah, kemudian karena adanya potongan pembelian karena masih memenuhi syarat seperti yang kita ilustrasikan pada slide sebelumnya. Nah, sehingga kita tulis berapa potongan pembelian. Kalau di sini kita contohkan katakanlah misalnya 2%, ya maka dicatat nilai potongan pembelian tersebut 2% dari 3 juta, maka diperoleh 60.000, maka dicatat adalah 60.000 di situ. Kemudian kas yang dibayarkan ya selisih dari 3 juta dikurang 60.000, berarti 2.940.000, sehingga utang usaha dicatat di sisi debit di situ 3 juta. Sama halnya juga dengan metode perpetual, cuman potongan pembelian itu dicatat sebagai persediaan barang dagang, ya kan, ya, utang usaha persediaan barang dagang pada kas. Berikutnya untuk penjualan kredit dalam hal ini ya sama saja, ya. Untuk metode perpetual dicatat di situ piutang pada penjualan, sama ya. Ya, artinya menyebabkan transaksi piutang, ya, penambahan aktivitas aktiva, penambahan piutang, dan terjadi penjualan barang dagang dicatat di sisi kredit. Kemudian biaya pengiriman itu bisa bentuknya free on board destination point atau free on board shipping point. Jadi kalau destination point berarti barang tersebut harus dipastikan ya sampai di gudang pembelinya, ya, sehingga menyebabkan adanya biaya pengiriman yang harus dibayarkan oleh pihak penjual, ya, sehingga menyebabkan pengeluaran kas, gitu, biaya pengiriman pada kas. Penjualan tunai ya tentu menyebabkan terjadinya, ya ini sama saja ya untuk sistem periodik, ya, penjualan tunai maka menyebabkan terjadinya penambahan kas, ya, dan di sisi lain ada pendapatan, ya, yang dicatat sebagai penjualan, ya kan. Kalau di perusahaan jasa diakui dan dicatat sebagai pendapatan, karena ini perusahaan dagang maka dicatat dia sebagai penjualan. Nah, berikutnya ya tentu ada penilaian terhadap harga pokok penjualan, ya, dari barang tersebut, ya, karena dari penjualan tersebut kan tentu harus di atas dari harga perolehan barang sebelumnya yang kita beli, ya, sehingga beban harga pokok atau harga pokok penjualan tersebut juga dicatat, ya, sebesar nilai dari barang tersebut. Kemudian beban transaksi, ya, kita misalnya membayarnya melalui transfer kartu kredit misalnya, ya, situ ada biaya transaksi yang harus dibayarkan maka harus dicatat sebagai beban pada kas, ya, besarnya biaya tersebut. Misalnya kita memberikan diskon dari penjualan tersebut, ya tentu berapa diskon yang diberikan, ya, dicatat di sisi debit, sehingga selisihnya itulah nilai yang sesungguhnya diterima dari pembayaran piutang dari pembeli yang telah membeli barang itu secara kredit sebelumnya, ya, sehingga kita catat di situ piutang usaha yang berkurang karena dibayarkan. Kemudian retur dan potongan penjualan, ya, karena adanya retur dari barang yang dijual tersebut itu sifatnya mengurangi piutang atau pengakuan piutang usahanya, sehingga kita catat di situ retur dan potongan penjualan pada piutang usaha.
Nah, selanjutnya untuk penjualan kredit ya, untuk sistem periodik ya piutang usaha pada penjualan sama saja ya untuk sistem perpetual. Ya cuman pada pengakuan ya harga pokok itu ya dicatat di situ beban pokok atau bisa juga harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Jika terjadi retur penjualan yang dilakukan secara kredit sama saja tadi ini ya. Jadi retur penjualan pada piutang usaha. Atau kemudian jika perpetual dicatat di situ persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Gitu, karena ada retur berarti barang yang kita jual itu dikembalikan sehingga persediaan barang kita bertambah sebesar harga barang yang dikembalikan tersebut. Kemudian penerimaan kas dari piutang ya. Penerimaan kas dari penjualan yang dilakukan secara tidak tunai ya. Di situ ada potongan misalnya disertai dengan potongan ya. Maka potongan tersebut dicatat senilai harga barang yang kita jual secara tidak tunai yang kita terima uangnya saat pembayaran dari pembeli gitu. Jadi kas, potongan penjualan dan piutang usaha. Ya, untuk metode perpetual sama saja gitu. Nah, dalam perusahaan dagang ya ada di situ namanya jurnal khusus ya yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi. Jadi pengelompokannya berdasarkan sifat dan karakter dari transaksi tersebut. Jadi pada prinsipnya sebenarnya dari transaksi yang terjadi setiap saat itu kita langsung catat pada jurnal khusus. Tidak perlu lagi kita catat dalam jurnal umum. Ya, tapi untuk kegiatan praktik dan latihan untuk pemahaman terhadap posisi akun debit dan kredit sebagai latihan nanti tetap kita lakukan. Tapi setiap ada kasus atau kejadian ya sebenarnya bisa kita langsung catat dalam jurnal khusus. Misalnya transaksi penjualan kredit, dalam hal ini pendapatan ya, transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit ya tentu kita catat di jurnal pendapatan atau jurnal penjualan ya sama saja. Ada juga yang mengistilahkan jurnal penjualan. Nah, buku besar pembantunya ya tentu buku besar pembantu piutang usaha karena penjualannya dilakukan secara kredit. Jadi nama-nama dari pembeli yang melakukan transaksi secara kredit itu masing-masing punya buku besar pembantu sejumlah pelanggan yang ada, ya kan? Nah, kemudian jika transaksinya adalah transaksi penjualan tunai ya, atau penerimaan tunai, penjualan tunai ya maksudnya ya, nah, tentu kita catat di jurnal khusus yang namanya jurnal penerimaan kas. Gitu. Nanti buku besar pembantunya juga terkait dengan buku besar pembantu piutang usaha ya karena boleh jadi pembelian yang dilakukan oleh pembeli sebelumnya secara kredit itu dilakukan pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya transaksi penerimaan kas yang menyebabkan berkurangnya piutang, ya kan? Nah, kemudian pembelian kredit jika kita melakukan transaksi pembelian barang dagang atau persediaan secara kredit maka dicatat di jurnal khusus yang disebut jurnal pembelian. Nah, itu terkait juga dengan buku besar pembantu utang usaha. Jadi berdasarkan yang kita bahas sebelumnya tadi ya. Jadi dibuatlah buku besar pembantu secara alfabetis berdasarkan kreditor atau penjual atau tempat atau perusahaan tempat kita membeli barang secara tidak tunai. Nah, kemudian jika pembelian barang tersebut dilakukan secara tunai maka jurnal khususnya adalah jurnal pengeluaran kas. Buku besar pembantu terkait ya, itu buku besar pembantu utang usaha karena bisa jadi kita mengeluarkan kita melakukan transaksi pengeluaran kas karena kita membayar utang. Ya kan begitu nanti. Itu terkait. Ya, jadi di situ catatannya adalah jurnal umum hanya untuk
mencatat transaksi penyesuaian dan jurnal penutup. Nanti session tertentu ya untuk transaksi jurnal penyesuaian dan jurnal penutupnya. Jadi semua transaksi ya bisa langsung dicatat di jurnal khusus masing-masing sesuai sifat transaksinya. Nah, di sini kita contohkan ya bagaimana transaksi pada jurnal khusus dan bagaimana postingnya ya di buku besar. Nah, di sini jurnal penerimaan kas berarti jurnal penjualan yang dilakukan secara tunai. Maka di situ Anda lihat kolom-kolomnya ya, kemudian tanggal transaksinya ya, kemudian akun yang dikredit. Ya, akun yang dikredit berarti terjadi pendapatan kan? Ya, terjadi pendapatan atau penjualan dalam hal ini. Makanya di situ akun yang dikredit. Ya kan? Nah, di situ ada pendapatan sewa ya sebesar 400 ya. 400. Nah, kemudian ya terjadi transaksi ya. Transaksi penjualan ya, maka kita catatlah di debitnya itu sebesar kas senilai 400 juga ya. DR itu artinya debit ya kan, itu DR kas ya toh. Nah, CR akun lainnya ya itu artinya kredit kan. Nah, selanjutnya tanggal 19 web Campina ya, ada transaksi penerimaan piutang, berarti kita menerima uang dari web Campina karena web Campina itu membayar utangnya ya sebesar 3 juta ya, kita sebut sajalah ya dalam angka yang tertulis di situ ya, karena biasanya juga nilai saldo itu dikecilkan saja untuk merampingkan penulisan. Misalnya kalau 3.400.000 ya, tapi di sini tidak ada ya, di contoh ini tidak diberikan 0 di atas 3 di situ, sehingga kita baca saja senilai 3.400 ya. Dicatatlah di sisi kas di situ juga ya, DR kas 3.400. Kemudian tanggal 28 Sinta Aksesori ya juga membayar piutangnya sebesar 2.200 ya, akun pasangannya kas juga. Kemudian Leisure Zone juga membayar piutangnya 1.750, dicatat di sisi kas juga 1.750. Maka totalnya adalah ya 7.350 ya. Nah, kemudian di sisi kredit kas ya 7.750, maka jika ditambahkan antara sisi kredit masing-masing itu 7.000 itu kan tidak seimbang ya, 7.350 dengan 7.750, tapi karena sama-sama kredit itu akun lain 400 maka seimbang ya. Jadi memang harus selalu seimbang di situ. Nah, sekarang bagaimana kita kalau melakukan posting? Nah, berarti akun buku besar pembantunya itu dibuatkan dan dibuatkan juga akun buku besar umumnya. Ya, nah, kalau dibuatkan akun buku besar pembantunya, maka tentu harus dibuat berdasarkan nama dari pembeli atau pelanggan yang bertransaksi atau biasa bertransaksi. Maka dibuatlah di situ misalnya nama Sinta Aksesoris ya toh, maka dipindahkan itu yang panah cetak tebal itu. Berapa Sinta Aksesoris? Dia itu 2.200 ya toh, transaksi kreditnya ya. Ya toh? Nah, itu dicatat di situ 2.200. Nah, kemudian siapa lagi? Leisure Zone. Ya, Leisure Zone. Dia melakukan transaksi pembayaran ya sebesar 1.750. Yaitu Leisure Zone 1.750 kredit ya. Maka dia menjadi 0 ya utangnya leisure credit. Kalau tadi Sinta Aksesoris dia masih ada sisa karena hutang sebelumnya
itu 2 kali dia berhutang, kemudian dia baru melunasi 2.200, jadi masih tersisa 3.000. Nah, bagaimana dengan web Campina ya, dalam buku besar pembantu piutangnya ya, dia sebelumnya punya hutang ya, web Campina itu ya sebesar 6.000 ya, 6.050 rupiah ya. Itu ada sebelumnya hutangnya ya, kemudian dia bayar 3.000 ya, sehingga masih ada sisa 2.650 karena dia bayar 3.400. Nah, untuk akun buku besar ya tentu harus dipindahkan ya toh. Lihat ya arah panah yang kecilnya itu ya toh. Jadi berdasarkan saldo akhirnya saja. Jadi berapa jenis akun yang terjadi ya, misalnya buku besar kas ya, akun kas berapa nilainya kas di situ ya, 7.750, langsung dipindahkan ya di sisi debit, karena kas di situ di jurnal penerimaan kas dia kedudukannya sebagai debit. Kenapa debit ya, karena kita terima uang kan. Nah ya, selanjutnya di buku besar umum piutang usaha. Jadi piutang usaha ya, berapa totalnya di situ? Total di jurnal penerimaan kas itu 7.350. Maka itu yang dipindahkan 7.350. Catat di sisi apa? Tentu di sisi kredit. Ya kan? Ya, sebelumnya ada piutang debit karena dibayar 13.000 karena dibayarkan menjadi berkurang kan. Nah, sehingga piutang kita kepada pelanggan itu yang tersisa adalah 5.650. Selanjutnya pendapatan sewa ya kan. Di situ ada pendapatan sewa senilai 400.000, juga dicatat di sisi kredit karena ini adalah pendapatan. Maka dicatatlah di buku besar umum pendapatan sewa itu sisi kredit sebesar 400 juga. Gitu ya. Nah, selanjutnya di jurnal penjualan ya. Penjualan yang dilakukan secara tidak tunai, maka dicatat di jurnal pendapatan. Di sini pembelian yang dilakukan oleh beberapa pelanggan ya, Sinta Aksesoris, Laser Zone Web, Web Campina ya, kemudian Sinta Aksesoris. Ya, lihat tanggalnya ya, tanggal 2, tanggal 6, tanggal 18, tanggal 27 ya. Sinta Aksesoris ya itu membeli ya membeli barang secara kredit sebesar 2.200 gitu. Maka kita catatlah di situ pembelian tanggal 2 2.200 ya, Sinta Aksesoris gitu. 2.200 ya. Kemudian dipindahkan di kolom saldo sebesar transaksi yang terjadi di situ di kolom saldo di buku besar pembantu piutang usaha. Lihat Sinta Aksesoris 2.200. Nah, berikutnya lagi Leisure Zone Web. Ya, dia membeli barang kepada kita ya secara kredit senilai 1.750. Leisure Zone Web, lihat di situ. Ya, dicatat di sisi debit tentunya ya, karena piutang ya toh. Nah, dicatat di buku besar pembantu piutang debit sebesar 1.750, dipindahkan di kolom saldo itu. Nah, sama nilai yang sama. Nah, kemudian terjadi transaksi pembelian tidak tunai ya dari web Campina itu sebesar 2.650. Maka kita catat lagi di debit sebesar 2.650. Namun sebelumnya di web Campina itu ada transaksi pembelian sebelumnya yang masih belum dibayar juga senilai 3.400, sehingga
dia datang lagi membeli tidak tunai sehingga bertambah utangnya Web Campina menjadi 6.050. Nah, kemudian Sinta Aksesoris lagi, dia membeli barang secara tidak tunai lagi. Ya toh, tanggal 27, maka dicatat lagi di bawah. Tadi kan sebelumnya dia membeli barang tanggal 2. Nah, sekarang dia membeli lagi. Kita catat lagi di buku pembantu piutang atas nama Sinta Aksesoris. Bertambah 3.000 sehingga piutang kita kepada Sinta Aksesoris karena dia 2 kali melakukan pembelian secara tidak tunai, dia menjadi 5.200 utangnya kepada kita. Tapi kita catat di buku besar pembantu piutang bagi kita atau Sinta Aksesoris. Nah, di buku besar umum tentu ya langsung saja dipindahkan saldonya ya. Totalnya adalah 9.600 buku besar piutang. Jadi piutang kita totalnya itu sebesar 9.600. Untuk pendapatan ya per Maret ya dengan transaksi yang ada ini ya kita catat juga 9.600. Selanjutnya jurnal khusus dan postingnya ya. Untuk jurnal pengeluaran kas, artinya kita melakukan pembelian barang secara tidak tunai dan bisa jadi juga kita melakukan pembayaran hutang ya yang menyebabkan kas kita berkurang. Nah, kita lihat di sini ya mungkin agak kecil ya, silakan diperbesar nanti. Ya, tanggal 2 ya ta? Tanggal 2 itu transaksi ada transaksi beban sewa ya. Ya, ada transaksi beban sewa sebesar 1.600 ya sebagai nilai dari beban sewa. Ya. Nah, kemudian di bawah itu kita catat ya atas nama Guntur dulu ya, karena kita mau memulai mencatat dulu di buku besar pembantu utang usaha dulu. Jadi atas nama Guntur ya, kita lihat atas nama Guntur terjadi transaksi pembayaran kita ya. Pembayaran kita hutang kita kepada Guntur ya. Senilai kita bayarkan senilai berapa itu? 1.230 ya. Tertanggal 15 ya. 15 kita catat di sisi debit ya. Artinya utang kita berkurang sebesar 1.230 ya kan. Makanya di atas itu jurnal pengeluaran kas itu DR utang itu maksudnya debit utang ya. Selanjutnya di tanggal 21 ya kita membayarkan kepada Jujur ya. Jujur. Ya. Mana Jujur ini? Ini ada kesalahan sedikit ya dari bagan ini, tidak sesuai namanya. Yang paling di bawah itu ya toh. Transaksinya sebesar 2.800 ya. Kita bayarkan kepada Jujur ya. Maka dicatat di situ dia catat Jewet Business System ya. Seharusnya Jujur di situ. Ya, dicatat di sisi debit 2.800. Ya. Itu transaksi 12 Maret di situ tidak ada ya. Ya, tidak ada di situ karena sesuai soal tidak ada. Ya.
Itu keliru juga itu, karena tidak sesuai soal ya. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 22 Maret toko Desiana ya. Toko Desiana itu membayar utangnya sebesar 420 itu ya, maka kita catat di kolom debit ya, buku besar pembantu utang usaha untuk Desiana 420 ya. Tapi Desiana ya, dia ceritanya punya transaksi piutang sebelumnya ya. Artinya kita punya transaksi hutang piutang dengan toko Desiana sebelumnya ya, sebesar artinya kita punya hutang ya di toko Desiana sebelumnya sebesar ya 1870 itu ya, yang kita lakukan 2 kali, yang 420 yang pertama, transaksi utang yang pertama, kemudian transaksi utang yang kedua 1450 ya. Namun baru kita bayarkan kepada toko Desiana 420 sehingga utang kita yang tersisa masih ada 1450 ya. Tolong dicek nilainya itu. Selanjutnya toko Desiana ada beban ya, beban utilitas yang kita bayarkan secara tunai ya, dari aktivitas jual beli ya. Maka kita catat di situ akun lainnya ya 1050 karena ini tidak terkait dengan pembayaran utang ya, tapi terkait dengan transaksi di luar pembayaran utang tapi kita lakukan secara tunai, yakni transaksi beban ya sebesar 1050 ya. Selanjutnya toko Husin ya, toko Husin ya. Jadi toko Husin itu kita lakukan pembayaran hutang ya kepada toko Husin senilai 600 ya. Toko Husin. Ya, maka kita catat di situ debit. Namun kita punya utang kepada atau kewajiban kepada toko Husin sebelumnya itu 2 kali transaksi 600 dengan 960. Tapi baru kita bayar 600 sehingga sisa utang kita masih ada 960 kepada toko Husin. Ya. Nah, setelah kita buat buku besar pembantu hutangnya, maka kita pindahkan saldo yang ada di jurnal pengeluaran kas itu pada akun buku besar umum ya, buku besar umum ya. Coba dilihat di situ. Jadi transaksi kas ya, transaksi kas atau akun buku besar kas ya. Di situ nilainya adalah 7.700 ya toh. Yang sebelumnya ya ada transaksi kas senilai 13.950. Karena ini 7.700 adalah kredit, maka dicarilah selisihnya ya tah, dikurangkan ya, karena di situ debit di atas 13.950 di akun buku besar kas ya. Kemudian saldo kas di jurnal pengeluaran kas itu sisi kredit, maka dicari selisihnya gitu ya. Nah, selanjutnya di akun buku besar utang usaha. Jadi utang usahanya sisi debit juga ya sebesar 5.050 ya, sisi debit. Nah, ada akun utang usaha kita sebelumnya itu senilai 7.460. Coba lihat itu di akun buku besar utang usaha.
Nah, karena kita bayarkan sebesar 5.050 sehingga yang tersisa tinggal 2.410. Itu selisih dari 7.460 dikurangi 5.050. Nah, gitu ya. Selanjutnya untuk beban sewa. Ya, karena ada tadi beban sewa, ya coba dilihat beban sewa di atas. Itu beban sewa. Bentar ya. Ya, selanjutnya di sampai mana tadi? Mohon maaf ya. Ya, untuk akun beban sewa tadi ya. Jadi beban sewa selain transaksi pembayaran hutang kita kepada pihak lain, ada juga pembayaran beban sewa, ya toh. Nah, di situ kita catat di jurnal khusus pengeluaran kas posisi debit 1.600, ya, maka kita pindahkan tentunya juga di akun buku besar beban sewa posisi debit sebesar 1.600. Kemudian untuk beban utilities, ya toh, selain transaksi pembayaran hutang, kita juga melakukan pembayaran beban, ya. Di situ makanya dicatat di akun lain sebesar 1.050, ya 1.050, maka kita pindahkan saldo debitnya itu 1.050 di posisi debit, ya, di buku besar umum beban utilitas. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita catat jurnal khusus, ya, pembelian, di mana transaksi ini khusus untuk mencatat pembelian yang dilakukan secara tidak tunai. Nah, di sini ya kita lakukan transaksi pembelian, ya, kepada toko Hussein, ya toh, di mana kita membeli senilai itu tanggal 3 senilai 600, kemudian di toko Desiana, ya, senilai 420, di toko Jujur tanggal 12 senilai 2.800, kemudian di toko Desiana, ya, untuk kedua kalinya 1.450, kemudian di toko Hussein 960. Nah, kita pindahkanlah masing-masing itu ke buku besar pembantu utang usaha, ya, buku besar pembantu hutang kita, ya, kepada masing-masing toko, ya, atau kreditor, ya. Nah, untuk toko Desiana dulu. Tadi transaksinya terjadi 2 kali. Ya kan? Toko Desiana terjadi 2 kali, maka saldo pertama itu terjadi tanggal 7 Maret 420 kita pindahkan. Ya toh? Kita catat di kolom saldo 420 di buku besar pembantu utang usaha. Kemudian terjadi lagi transaksi tanggal 19. Ya, kita catat di posisi kredit kan? Di jurnal pembelian itu di atas, dia di posisi kredit. Nah, maka kita pindahkan di buku besar pembantu utang usaha juga posisi kredit besar 1.450. Nah, di buku besar pembantu utang usaha pada toko Desiana, itu di kolom saldo itu saldo akhirnya menjadi 1.870 karena ditambahkan 420 ditambah 1.450, sehingga hutang kita kepada toko Desiana itu totalnya adalah 1.870. Demikian juga yang sebelum-sebelumnya, ya. Seperti itu caranya untuk mengkombinasikan saldo. Nah, selanjutnya kepada saudara Guntur, ya.
pada saudara Guntur. Itu ada transaksi hutang kita sebesar 1.230. Ya, coba kita lihat di sini, ada ya? Tidak ada ya. Di soal ini kebetulan tidak ada. Ya, tidak ada ya transaksi kepada toko Guntur. Ya, kita abaikan saja itu. Kemudian di toko Hussein. Di toko Hussein kita melakukan transaksi 2 kali. Lihat di jurnal pembelian. Kita membeli tanggal 3, kemudian membeli tanggal 27. Makanya dipindahkan di situ. Pembelian tanggal 3, kita catat di buku besar pembantu utang usaha toko Hussein. Posisi kredit tentunya 600, kita pindahkan di kolom saldo 600. Kemudian tanggal 27 kita membeli lagi toko Hussein sebesar 960, maka kita catat di buku besar pembantu utang usaha 960. Ditambahlah itu 600 ditambah 960 sehingga utang kita kepada toko Hussein itu 1.560. Selanjutnya ke jujur itu tanggal 12. Tanggal 12 ya. Tanggal 12 ya, kita melakukan pembelian secara tidak tunai sebesar 2.800. Maka kita pindahkan di buku besar pembantu utang usaha, posisi kredit 2.800, saldo 2.800. Nah, untuk pencatatan transaksinya di buku besar umum ya, maka yang dicatat adalah akun bahan habis pakai. Ada di situ bahan habis pakai. Bahan habis pakai yang kita beli secara tidak tunai itu totalnya adalah 3.430 ya. Ada yang kita beli dari toko Hussein, ada yang kita beli dari toko Desiana tadi ya. Ada yang kita beli dari toko Hussein ya toh. Nah, itu totalnya adalah 3.430. Tentu kita catat di posisi debit, artinya bahan habis pakai kita dalam hal ini aset itu senilai 3.430. Tapi ada saldo bahan habis pakai sebelumnya ya, senilai 2.500 sehingga ditambahkan di situ. Sehingga total bahan habis pakai kita menjadi 5.930. Selanjutnya buku besar peralatan kantor ya. Peralatan kantor ada di atas di jurnal pembelian, nilainya adalah 2.800. Ini semua aset ya. Ya, aset. Kalau bahan habis pakai tadi perlengkapan ya, itu aset lancar. Kalau peralatan kantor itu aset tidak lancar. Nah, posisinya debit juga kita pindahkan itu di atas dari jurnal pembelian. Itu DR akun lain peralatan kantor kan 2.800, kita pindahkan di buku besar umum peralatan kantor posisi debit juga. Tapi ada peralatan kantor sebelumnya 2.500, jadi kita tambahkan 2.500 tambah 2.800 menjadi 5.300 ya kan. Nah, begitu caranya. Berikutnya akun utang usaha. Jadi secara keseluruhan utang usaha kita lihat saldonya di atas itu senilai 6.230 ya kan, saldo utang kita ya. Kita pindahkan di buku besar umum utang usaha posisi kredit ya ta? Karena utang kan karena ini jurnal pembelian dia posisi utang di kredit. Tapi ada utang kita sebelumnya ya ta? Itu saldo Maret ya, pindahan dari Februari ya kan. Jadi ada pada bulan Februari itu menjadi saldo transaksi untuk utang kita. Jadi ditambahkan sebelumnya 1.230 ditambah 6.230 menjadi 7.460 ya. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah laporan keuangan. Jadi kita perkenalan saja ini untuk melihat bagaimana format laporan keuangan pada perusahaan dagang ya, akun-akunnya. Jadi sama saja sebenarnya prinsipnya pendapatan dan beban, dicari selisihnya ya. Tentu pendapatan di laporan laba rugi pada perusahaan dagang dilihat dari penjualan bersihnya ya. Kemudian mungkin ada pendapatan di luar aktivitas
utama dari perusahaan yang dijual beli mungkin berupa pendapatan sewa ya. Di sini contoh saja ya, nilainya ditempatkan di situ, itu sekedar contoh saja. Maka jumlah pendapatan berapa, kemudian ada beban ya, beban harga pokok atau HPP ya, itu sebagai beban juga ya, ditambahkan semua, ditambah beban penjualan, beban administrasi, beban bunga ditambahkan, kemudian dicari selisihnya, itulah laba bersihnya. Untuk laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, ini contoh juga, saldonya di situ contoh-contoh saja ya, Anda tinggal lihat ya. Tentu modal yang ada yaitu dari modal yang dipindahkan ya. Jadi modal cinta 1 Januari 2016 dipindahkan ya, modal tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Kemudian laba bersih ya, dari laporan laba rugi itu dipindahkan. Kemudian dikurangi kalau misalnya ada prive, itu 18 juta prive dikurangi ya modal, sehingga dari laba bersih yang ada kemudian dikurangi prive, nilainya adalah 57 juta. Ini contoh saja ya. Nah, berarti ada kenaikan apa namanya modal karena labanya lebih besar daripada prive ya. Dalam hal ini juga terjadi laba bukan rugi. Kalau rugi tentu ditambahkan saja prive-nya, kemudian nanti akan mengurangi modal karena ini laba, kemudian labanya lebih besar daripada prive yang terjadi, maka dicari selisihnya adalah selisih lebih. Selisih lebih tersebut tentu akan menambah modal, sehingga modal pada akhir periode 2016 menjadi 200 itu. Nah, ini angka-angka contoh saja ya, untuk sekedar mengetahui komponen dan komposisi akun pada laporan keuangan, dalam hal ini laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Ya, tentu harus kita tempatkan dulu berdasarkan komposisi aset ya, kemudian aset lancar ya, jadi harus sesuai ya. Jadi aset lancar dalam hal ini kas, kemudian piutang usaha, kemudian persediaan ya, kemudian bahan habis pakai atau perlengkapan tadi ya, kemudian jika ada asuransi bayar di muka kemudian ditambahkan, itulah aset lancar. Kemudian jika ada aset tetap ya ditambahkan juga ya, setelah dikurangi akumulasinya kalau ada akumulasinya. Kemudian total antara aset lancar dan aset tetap itu di atas ya, ini ada nilai-nilai contoh-contoh saja ya. Kemudian liabilitas, ada liabilitas utang usaha, wesel bayar, utang gaji, sewa diterima di muka ya. Nah, totalnya itu ya 30.360.000. Itu liabilitas lancar. Sekarang liabilitas jangka panjang, ada wesel bayar gitu. Nah, kemudian ditambahkan ya, jumlah liabilitasnya itu 50.360.000. Nah, kemudian ekuitas pemilik. Nah, modalnya tadi itu berapa? Yaitu yang ini modal Citata tadi itu yang dari laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas dipindahkan di sini di neraca ini. Ya, kemudian tentu nilai antara aset itu sama dengan liabilitas ditambah modal. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan ya. Nah, jadi harus sama ya. Jadi sama seperti konsep di persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah modal, itu harus sama nilainya. Harus sama antara liabilitas ditambah modal dengan nilai aset. Ya. Ini ada contoh kasus ya yang Anda kerjakan dengan sistem perpetual ya. Karena ini sekedar latihan, coba Anda catat di kolom jurnal umum saja ya, agar supaya kita bisa melihat, menilai, Anda mengerti bagaimana pencatatan akun perusahaan dagang dengan double entry bookkeeping atau pencatatan akun secara berpasangan. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.